Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melakukan ibadah tetapi disertai dengan perbuatan tercela bisa menjadikan seseorang masuk neraka. Jika ada orang yang rajin sholat tetapi masih bermasalah dengan orang lain, berarti masih ada yang salah dengan sholatnya. Jika ada orang rajin sholat tapi mencela orang lain, maka pahala sholatnya itu diberikan kepada orang yang dia cela. Jika orang sholatnya benar, maka ada 5 hal yang dia dapatkan: mudah hidupnya, tenang hatinya, doanya cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupannya, dan baik dalam perilakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang orang yang bangkrut berat. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersantai bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan satu pertanyaan singkat pada mereka. Pertanyaan itu disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Sahabat satu dengan yang lain nampak bergaul akrab. Demikian juga dengan Nabi yang amat dicintainya. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian?" Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, "Mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun." Hadis riwayat Muslim. Para sahabat menjawab apa adanya terhadap pertanyaan Nabi, bahwa orang yang pailit atau bangkrut berat adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki uang karena usaha-usahanya rugi terus-menerus. Selanjutnya beliau meluruskan pendapat mereka bahwa bangkrut yang disebutkan di atas baru tergolong bangkrut biasa, bukan bangkrut berat. Nabi SAW menjelaskan, orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal, dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Lalu kebaikan orang tersebut diambil dan diberikan kepada orang-orang yang telah dianiaya tadi, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya, kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dicampakkannya orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi sebagai peringatan orang yang hanya mementingkan kesolehan ritual dan tidak soleh secara sosial. Dengan kata lain, orang yang ibadah vertikalnya tertib namun tidak memiliki efek manfaat kepada sesama. Di akhirat nanti, hanya amal solehlah sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain akan diambil buat membayar atau menebus kesalahannya. Tidak masalah jika amal solehnya mencukupi.
Namun jika amal solehnya telah habis, sementara tuntutan orang yang dirugikan belum selesai, maka dosa orang yang dirugikan tadi diambil untuk dibebankan pada orang yang berbuat salah tadi. Singkatnya, orang bangkrut di hari akhirat itu memiliki banyak amal kebaikan, tetapi kesalahan pada sesama lebih besar nilainya dari pahala yang berhasil ia kumpulkan. Nasib akhirnya bisa ditebak, karena amal kebaikannya habis dan timbangan dosanya bertambah, maka tempat akhirnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, agar kita selamat dari kebangkrutan di akhirat nanti, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, selalu waspada agar berusaha meminimalisir melakukan kesalahan dan dosa pada sesama, baik berupa ucapan, sikap, maupun perbuatan. Yang ketiga, selesaikanlah di dunia jika kita memiliki kesalahan pada sesama dengan jalan menyesali dan meminta maaf kesalahan tersebut. Jika perlu, gantilah kerugian itu agar mendapat pengampunan dan kerelaan orang yang kita rugikan. Yang keempat, usahakan bahwa timbangan amal kebaikan kita tetap lebih banyak dan berat dibanding timbangan dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap manusia. Pada dasarnya, orang yang telah beramal soleh tidak akan menjadi orang yang bangkrut bila ia melakukannya secara benar, karena amal soleh yang dilakukan dengan benar dapat mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Orang yang sholat dengan benar, tentu ia akan selalu berupaya untuk tidak berbuat dosa kepada orang lain. Bukankah sholat sebenarnya untuk mencegah dari berbuat keji dan mungkar? Sebaliknya, orang yang tidak benar sholatnya, yaitu mereka yang lalai tentang makna sholat, mereka akan tetap tergolong sebagai orang yang celaka. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Karena orang seperti itu setelah sholat pun tetap suka berbuat dosa, misalnya menyakiti atau membuat susah orang lain. Kemudian, puasa yang dilakukan dengan benar akan menjadikan yang bersangkutan sebagai orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bertakwa yaitu mereka yang selalu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, antara lain tidak menyakiti atau menyusahkan orang lain. Begitu juga dengan zakat dan sedekah. Zakat atau sedekah yang dikeluarkan secara benar bisa menyucikan dan membersihkan jiwa yang bersangkutan. Surat At-Taubah ayat 103. Benar yang dimaksud adalah sedekah atau zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas tanpa ada unsur pamer serta tanpa menyakiti perasaan si penerima. Surat Al-Baqarah ayat 264. Itulah tadi uraian mengenai kebangkrutan berat seseorang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.